Di sini kita akan membahas tentang kesalahan pemula saat masuk ke dunia cryptocurrency. Berdasarkan video kemarin, ketika gua pengalaman rugi di cryptocurrency, ternyata banyak yang rugi di dalam cryptocurrency ini, bahkan sampai puluhan juta juga. Jangankan orang lain, gua juga pernah rugi di cryptocurrency dan banyak jatuh bangun di cryptocurrency ini. Dan untuk sekarang juga market ini sedang koreksi, koin sedang koreksi, dan altcoin juga banyak yang berjatuhan atau merah merona. Mungkin di antara kalian banyak sekali yang merasakan kerugian. Lalu disinilah kesalahan pemula saat masuk cryptocurrency. Sebelumnya, not financial advice atau gua bukan penasehat keuangan. Jadi di sini kita akan berbagi pengalaman dan kita akan belajar bersama di video kali ini. Oke, kesalahan pertama untuk pemula yang baru masuk cryptocurrency itu adalah FOMO. Ya, banyak sekali ya di teman-teman gua juga atau di antara kalian semua yang merasa FOMO. Gimana ya, FOMO ini mereka ketakutan akan tren yang sedang terjadi di pasar. Seperti misalnya Bitcoin ini sedang naik dari yang angka 90.000 sampai ke 100.000. Dan karena sekarang informasi itu begitu cepat dengan adanya media sosial, lalu banyak banget orang mungkin mengharapkan keuntungan ketika Bitcoin ini sedang naik. Padahal mereka semua sudah telat gitu. Dan FOMO ini sangat-sangat berbahaya ya. Bahkan gua juga pernah mengalami sendiri, dan ketika gua FOMO, gua juga mendapatkan kerugian. Jadi untuk kalian yang baru pemula atau yang baru masuk ke dunia cryptocurrency, usahakan kalian jangan dulu FOMO. Kalian setidaknya harus menganalisa dulu bagaimana tren yang ada di market cryptocurrency, dan dengan begitu kalian bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua untuk kesalahan pemula saat masuk cryptocurrency yaitu tidak realistis. Nah, di sini banyak banget di antara kalian mungkin yang ingin masuk cryptocurrency ini dengan bertujuan untuk cepat kaya. Dan ini mungkin kurang bijak atau kurang tepat menurut gua, karena ada kemungkinan tetapi sangat kecil. Dengan kalian berpikir ingin kaya dengan cepat di cryptocurrency ini, kalian malah jadi tidak realistis. Terus kalian malah melakukan atau mengambil resiko yang tidak wajar. Dimana dengan market cryptocurrency yang sangat volatil dan fluktuatif juga, jadinya bukan kaya dengan cepat tapi kalian bangkrut dengan cepat. Apalagi kalian dengan budget seadanya, terus kalian malah memakai resiko yang lebih tinggi dan kalian malah mengalami kerugian, dan itu sangat-sangat tidak bijak. Dan solusinya untuk kalian yang ingin kaya di dalam cryptocurrency ini, kalian harus menikmati proses dan kalian tetap belajar sedikit demi sedikit di dalam market cryptocurrency ini. Oke, kesalahan ketiga ketika pemula mau masuk cryptocurrency ini yaitu emosi di market. Emosi di market ini mungkin disebabkan karena kalian mengalami kerugian dan kalian malah dendam ke market, terus kalian malah emosi dan berujung kalian melakukan sesuatu tindakan yang tidak masuk akal, lalu kalian mengalami kerugian yang lebih dalam di market. Tentunya ini juga gue alami sendiri ketika gue emosi di market, gue memakai leverage yang tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi setelahnya bukan kekayaan yang gue dapat, tetapi malah kebangkrutan yang gue dapat. Ketika kalian rugi di market, udah stop dulu, kalian bisa rehat dulu sejenak, dan kalian bisa masuk lagi di market ketika kepala kalian udah dingin. Setidaknya kalian udah tidak emosi ketika di market lagi. Dan untuk kalian juga yang pengen cepat kaya di dalam market cryptocurrency, tetap realistis. Jangan sampai emosi kalian malah bikin kalian bangkrut atau rugi di dalam market cryptocurrency ini. Dan untuk kalian yang bermain di market future, tetap memakai leverage yang masuk akal. Jangan sampai kalian leverage-nya tidak masuk akal, terus kalian mengalami kerugian. Ya mungkin kesalahan-kesalahan pemula ini banyak sebenarnya, dan gua akan bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja. Seperti biasa, gue pengen bacain dulu komentar kalian di video tentang pengalaman gue rugi di dalam cryptocurrency. Sip, mungkin gue akan bacain semuanya, tapi gue bakal pilihkan yang mungkin sekiranya menarik gitu. Dari pembersih kaca, WKWK, gue rugi 30 sampai 40 juta di advertising. Aduh, ini rugi 30 sampai 40 juta lumayan juga ya. Ya, untuk pembersih kaca semoga bisa balik modal ya. Oke, jelasin fundamental itu apa? Jadi gampangnya fundamental itu adalah fondasinya dalam suatu aset lah. Misalnya aset tersebut dipegang sama siapa, terus pengelolaannya apa. Ya pokoknya mencangkup semua kayak proyek-proyek di aset tersebut itu apa gitu.
Jadi ini kayak pengenalan lah. Kalau misalnya kita PDKT sama cewek mah kan kita harus tahu bibit-bibit bobotnya ya, seperti itulah fundamental itu ya. Keren bang, gue rugi 50 juta tapi masih bisa ketawa. Ya ketawa stres. I feel you bro. Dari Sarjana Catur. Oh yang tadi fundamental itu dari Kisi-Kisi 509 ya. Ya, dari Sarjana Catur, ya semoga dapat balik modal ya. Dari Seni Proyek, gua untung 78 juta. Wah, keren banget. Congrats untuk Seni Proyek yang untung 78 juta. Sama bang, aku awal-awal kenal masih enak main spot aja, tapi semenjak kenal fitur, entah total kerugian gue di Binance sampai 2000 dolar. Sampai sekarang belum balik modal. Ya untuk kalian ya ini ya. Karena di fitur itu kan pakai leverage dan kalian itu harus menyesuaikan leverage-nya. Jangan asal masuk dan memakai leverage yang tidak masuk akal. Jadi untuk kalian yang tidak tahu fitur itu dia itu menawarkan sistem pinjaman sebenarnya. Jadi kita tidak membeli aset secara langsung tetapi kita meminjam aset tersebut. Dan leverage itu total yang kita lipat gandakan di dalam asetnya. Dan mungkin pembahasan tentang fitur ini akan gue bahas juga di video yang lain karena ini menarik dan ini sangat berbeda dengan market yang spot. Dari Taufik Hanif 7. Sekarang hold altcoin apa bang? Gua rugi 4 juta aja nangis sebulan, apalagi elu, semoga diganti yang lebih baik bang. Oke, makasih ya Taufik Hanif. Dan kalau misalnya gua pribadi di altcoin itu gua sebagai trading aja. Trading seperti ya mungkin mingguan, harian atau gak bulanan gitu. Enggak sampai gua hold benar-benar. Yang gua hold benar-benar itu tetap Bitcoin. Yes. Oke, yang terakhir dari Jona Muntai 9724. Gua kalau rugi salah entry atau rakpul masih terima. Tapi kalau rugi karena greedy gak TP yang udah naik ratusan persen itu nyeseknya sampai ke ubun-ubun pak. Aduh. Ya jangan take picture tapi take profit ya kawan-kawan. Karena take picture itu tidak membuat kalian kaya. Jadi untuk kalian usahakan take profit juga ketika udah take picture gitu. Karena ini juga ngerasain gua sangat-sangat ngerasain ya Jona Muntai ini. Ya, gua ngerasain seperti lu. Karena kayak take profit itu kayak rasanya wah, gua ini nih bentar lagi nih naik lagi nih ratusan kali lipat padahal bentar lagi malah rugi, Pak. Oke. Yap, mungkin segitu aja dari video gua kali ini. Ketika kalian ada komentar atau apapun yang kalian pertanyakan, kalian langsung aja komen di bawah karena gua bakal bacain komen kalian setiap gua tag video ya. Jadi makasih yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian dapat manfaat di video gua kali ini.